Iya, baik. Jadi kami memang dari BMKG, khususnya Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, terus memantau perkembangan cuaca terkini. Dan memang beberapa hari ke depan diperkirakan akan terbentuk siklon tropis. Nah, ini adalah analisis tekanan udara permukaan laut untuk hari ini ya, tanggal 14 Juli 2021. Kurang lebih di sebelah timur laut Filipina ada low pressure tapi masih 1010 milibar. Untuk tanggal 15 besok hari diperkirakan low pressure-nya masih akan terus bertahan tapi dia agak bergeser ke selatan Jepang. Tapi di atas Papua juga ini ada low pressure 1008. Tanggal 16 kembali ada low pressure atau sistem tekanan rendah di sebelah timur laut Filipina. Ini masih 1007,4 milibar. Untuk tanggal 17 menurun ke 1004,6, tanggal 18 Juli menurun lagi ke 1002,6. Tanggal 19 semakin menurun menjadi 1001,4, tanggal 20 semakin menurun bahkan tekanannya di bawah 1000 milibar, yaitu 998,2 milibar. Nah, kemungkinan di sini bahkan dari sejak tanggal 17 ya, karena dia sudah bertahan sebagai sistem tekanan rendah, kemungkinan di tanggal itu sudah diberi nama siklon tropis. Nah, kemungkinan namanya nanti INFA ya, sesuai dengan urutan. Tanggal 21 low pressure 991,2 milibar. Tanggal 22 998 milibar, tanggal 23 998,9 milibar, dan tanggal 24 masih di bawah 1000 ya, 991 milibar. Nah, ini untuk angin. Jadi untuk saat ini tanggal 14 Juli, angin di Sulawesi Utara ini masih dalam kategori bisa dibilang tenang. Kalau kita klik di bagian sini, jadi kecepatan anginnya hanya 3,57 knot atau kalau kilometer per jam kurang lebih dikali 2 ya sekitar 6 kilometer per jam. Namun tanggal 15 kemungkinan ada peluang naik ya. Ini sudah 9,73 knot atau mencapai hampir 20 kilometer per jam. Arah angin kurang lebih dari barat. Ini untuk di Laut Sulawesi. Tanggal 16 kecepatannya meningkat lagi kurang lebih 14 knot atau sekitar hampir 25 sampai 30 km per jam. Selanjutnya tanggal 17 semakin bergeser ke arah timur, kecepatan anginnya itu sampai 17 knot, itu di Laut Maluku ya sekitar 30 km per jam. Itu kalau digeser ke atas tanggal 17 di sini ada sirkulasi ya di sebelah selatan Jepang atau timur laut Filipina, dan kita terkena dampak tidak langsung dari sistem tekanan rendah ini, dan kemungkinan di tanggal 17 itu sudah berstatus siklon tropis yang kemungkinan namanya INFA. Tanggal 18 masih ada sirkulasi di selatan Jepang, jadi kita di Sulawesi Utara masih terkena dampak tidak langsung seperti angin kencang dan juga gelombang tinggi. Ini untuk tinggi gelombang laut. Untuk per hari ini tanggal 14 Juli itu masih dalam kategori tenang hingga rendah. Jadi ini warna biru. Kalau kita klik di sini, ini hanya 0,25 meter ya, tidak sampai setengah meter. Nah, namun beberapa hari ke depan, ini tanggal 15, saya coba klik, ada peningkatan ya, jadi 0,37, dan dia akan terus bergerak ke arah timur. Ini sudah 2 meter di Laut Sulawesi bagian tengah, dan di tanggal 16 di Laut Sulawesi bagian tengah dan juga timur serta pesisir utara Sulawesi Utara. Ini kalau saya besarkan, nah jadi wilayah kita ini bahkan sudah di atas 3 meter. Ini perkiraan untuk tanggal 16 Juli. Semakin bergeser ke arah timur dan diperkirakan akan tiba di Teluk Manado sekitar tanggal 16 jam 8 malam. Gelombang di Laut Sulawesi bagian timur termasuk juga pesisir utara Sulawesi Utara diperkirakan di atas 3 meter. Jadi perlu diwaspadai, dan selanjutnya pesisir Sitaro kemudian Sangihe juga perlu diwaspada tanggal 17 dini hari. Ya, untuk sekarang kami perkirakan seperti itu, nanti kami akan terus update. Nanti tanggal 17 semakin bergeser ke arah timur gelombangnya. Tanggal 18 semakin bergerak ke arah timur laut. Tanggal 19 masih di sekitar Laut Maluku, bahkan di selatan Kepulauan Talaut juga perlu diwaspadai, dan sebelah timur Sitaro serta Sangihe. Tanggal 20 waspada juga di pesisir selatan Sulawesi Utara serta bagian selatan dan juga timur Kepulauan Sangihe dan juga Sitaro serta hampir di seluruh wilayah Kepulauan Talaut.
Untuk tanggal 21 bahkan makin melebar juga di Laut Sulawesi mulai tinggi dan masih di daerah yang saya sebutkan tadi juga masih relatif tinggi. Jadi di pesisir selatan Sulawesi Utara, kemudian pesisir selatan dan juga timur Kepulauan Sitaro dan Sangihe dan hampir di seluruh wilayah Kepulauan Talaut. Jadi gelombangnya berada pada kategori sedang hingga tinggi. Jadi demikian update terkini terkait informasi cuaca maupun gelombang angin di perairan kita wilayah Sulawesi Utara dan bisa diantisipasi terkait juga dengan transportasi laut atau nelayan yang akan mencari ikan untuk lebih waspada dan bisa memilih waktu yang tepat. Kami tentunya dari BMKG selalu menyediakan informasi terkait cuaca, angin bahkan gelombang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa membahayakan kita terutama di laut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.